Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang software ArcGIS. ArcGIS memiliki beberapa kegunaan, di antaranya yang pertama untuk pemetaan atau mapping, lalu yang kedua itu dia untuk analisis spasial, yang ketiga untuk perencanaan geospasial, yang keempat itu untuk perencanaan wilayah, lalu untuk yang kelima itu dia untuk manajemen bencana dan lingkungan. Nah, di sini untuk tutorial kali ini saya akan menganalisis sebuah sungai, Sungai Biren terletak di Aceh. Nah, ini adalah tampilan utama atau pertama dari software ArcGIS yang kita lakukan. Bisa kita oke dulu. Lalu yang selanjutnya kita bisa pergi ke layer, lalu klik kanan saja properties. Nah, lalu kita pergi ke coordinate system. Nah, di sini saya sudah favoritkan yaitu zona UTM atau WGS 1984-nya. Cara untuk menambahkan ini itu gampang. Kita perlu pergi ke project, scroll ke bagian bawah, lalu ke UTM. Bagian bawah lagi ada WGS 1984, kita pas lagi. Nah, di sini ada Northern dan Southern. Nah, di sini kita perlu tahu sungai atau das yang kita analisis itu terletak di bagian Northern atau Southern. Kita bisa lihat ke Google, kita bisa lihat ke zona UTM. Di sini ada pembagian zona UTM Indonesia. Jadi ada dua ya, yang 40 Northern dan Southern. Berhubung saya Sungai Biren, eh, Biren terletak di Aceh, makanya saya akan menggunakan 47N ini. Kita close saja, lalu kita ke Northern, kita scroll bagian bawah ke 47. Lalu kita bisa favoritkan. Cara untuk favoritkan, klik saja misal ini contoh 48N, kita favorit ke sini dia akan ke bagian atas. Nah, untuk ke unfavorit, klik kanan saja lalu remove. Nah, kita akan gunakan itu WGS 1984 UTM Zone 47N. Lalu kita apply saja, lalu oke. Terus ini kita klik kanan lagi. Atau kita bisa add data dari sini. Bisa klik kanan, add data. Lalu kita pergi ke Demnas atau data digital elevation modelnya. Kita harus add ini. Cara untuk mendapatkan data ini, kita perlu ke website namanya Ina Geoportal. Jadi kita perlu membuat akun dulu ya. Ini saya sudah membuat akun. Jadi untuk tampilan utamanya seperti ini, untuk berandanya, kita pergi ke unduh data sini. Lalu kita scroll ke bawah, unduh data. Nah, kita perlu mendownload bagian pixel-pixel block ini di area Indonesia. Jadi untuk sungai-sungai yang selain Biren, kita bisa analisis. Jadi kita bisa ngambil data pixel blocknya dari Geoportal. Nah, sebelum saya sudah download, kita blok saja lalu add. Kita tunggu. Nah, nanti datanya akan berupa beberapa bagian yang belum menjadi satu ya. Nah, data ini akan kita ubah menjadi satu. Kita perlu ke bagian kanan ini, search. Lalu kita cari namanya, cari mosaic to new raster. Kita klik saja. Lalu untuk input rasternya, ini kan dia sudah berwarna biru, jangan di apa-apakan, kita drag aja atau tekan, klik kiri, input, lalu kita scroll ke bagian bawah, outputnya kita klik lagi. Nah, untuk output ini kita perlu tentukan kita mau ditaruh di mana nih. Kalau saya di folder ArcGIS, kita beri nama dia Biren 5. Kita klik lagi, kita add. Kita tunggu, dia akan memproses. Nah, bila sudah, kita titik-titik hijau ini kita harus isi ya. Jadi untuk nama bebas, kalau saya biasanya Demerts. Jadi, dan jangan lupa harus diberi .tif karena untuk output roster itu dia berupa .tif. Lalu untuk spatial reference-nya kita klik di sini saja. Nah, kita pilih yang WG 1984. Lalu oke. Nah, lalu untuk di sini ada pixel type. Kita perlu jika kita tidak tahu pixel type yang harus kita gunakan dari 1 sampai 64 ini kita bingung. Caranya cukup mudah. Kita klik saja di sini data Timnas satu saja. Klik kanan, lalu properti, lalu kita ke namanya search. Nah, di search ini kita bisa lihat
di pixel depth sama pixel type-nya, yaitu 32 bit lalu floating point. Kita harus lihat di pixel type ini, kata kuncinya 32 bit dan floating point ya. Kita close saja, lalu kita scroll ke bagian bawah. Nah, ini ada 32 bit float. Lalu kita ke bawah, number of bandnya kita isi saja satu. Lalu kita oke saja. Kita tunggu untuk proses beberapa pixel block dampness ini menjadi satu. Memang agak lama ya kalau untuk argis di sabar saja. Nah, bila sudah seperti ini, kita centang dulu ya di bagian pixel block beberapa ini yang di bagian kiri. Nah, kalau sudah, kita perlu ke search lagi. Kita perlu cari namanya project raster. Nah, yang paling atas kita klik ini, yang data management. Kita tunggu untuk input rasternya. Kita demerge ini, lalu kita klik yang di bagian sini. Lalu kita ke biren 5 ya tadi. Kita double klik lalu kita namakan dem project atau apapun itu bebas. Kita jangan lupa beri direktif. Kita save. Lalu di sini kita menggunakan 1918 yang 47-an ya. Oke, lalu kita oke saja lagi. Kita tunggu untuk proses project rasternya. Nah, sudah kita centang lagi. Lalu kita perlu ke search lagi. Kita cari namanya receptor. Nah, yang paling atas kita input yang project. Lalu kita harus ganti nama juga. Dem 30.b. Jangan lupa. Kalau untuk koordinat kita harus ganti ya. Jadi 30 30 dua-duanya. Lalu kita oke saja. Kita tunggu. Nah, kalau sudah kita cetak lagi, kita ke geoprocessing. Lalu kita ke environment, drag ke bagian bawah, parallel processing. Lalu kita kasih ini 0. Lalu kita ke customize, kita harus perlu cek di extensionnya. Apakah sudah tercetak semua. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke namanya fill. Oh, salah, salah. Terus lagi, kita masukkan fill. Fill spasial yang ini. Kita tunggu bentar. Nah, untuk input surface-nya kita drag yang DM30 ini. Lalu kita bisa beri nama dia VO.tip lagi dan save. Kita tunggu untuk proses fill-nya. Nah, bila sudah seperti ini, kita cetak lagi. Lalu yang harus kita lakukan itu untuk menambahkan peta situasi ke dalam args ini. Caranya bisa di sini. Tadi kan saya contohkan dari layer, bisa dari sini. Add. Kita ke argis. Lalu di sini ada namanya peta situasi yang .dwg ya. Kita double klik, jangan di add, kita kontrol, annotationnya klik, polyline-nya kita klik, kita add. Lalu kalau sudah ada pemberitahuan gini kita oke saja.
Nah, bila sudah muncul seperti ini, kita add data, tapi jangan yang ini, tapi yang segitiga ini, kita add base map. Ditunggu, lalu kita ke imaginary ini. Kita add aja. Buat apa? Karena untuk mengetahui bahwasannya si daerah sungainya ini benar atau salah. Jadi biar makin sesuai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita perlu namanya ke flow direction. Oke, kita ke flow direction, kita klik yang paling atas. Lalu untuk input surface-nya, kita masukkan yang fill paling atas ya. Ini klik, kita namakan dia flow direction. Kita save saja. Lalu oke, kita tunggu dulu untuk proses di flow direction-nya ini. Nah, bila dia gagal, dia tidak akan muncul dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 108 ini. Kalau dia gagal, dia misal tidak ada salah satu, contohnya 64. Nah, berarti dia itu salah. Jadi kalau yang benar itu muncul semuanya ini. Kalau bila salah, dia harus mulai dari awal karena mesti dia yang salah itu dari proses fill dan resample ini. Jadi ini sudah benar, kita centang saja filenya. Kita ke search, lalu ke search. Kita perlu cari namanya flow accumulation. Kita cek. Kita flow saja. Nah, ini dia ada paling atas flow accumulation spesial. Untuk ini input saja yang flow direction. Drag. Lalu ini kita perlu diisi. Kita ke sini, kita beri nama flow ACC saja, accumulation. Kita save. Kalau nggak usah apa-apakan, kita oke aja dulu. Oke, kita tunggu untuk flow accumulation-nya. Ditunggu ya, memang agak lama dia. Oh, ini terlalu lama sih. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan panik karena kita perlu ubah si warnanya. Kita centang dulu ya berapa flow direction-nya. Kita klik kanan, kita ke property, lalu kita ke symbology, lalu kita ke classify. Untuk kelas kita tidak terlalu perlu banyak, kita pakai dua saja cukup. Classify kita klik, lalu kita geser di bagian paling kiri ini mendekati nol. Nah, di sini kita oke saja. Lalu ini kita bisa ganti warna, double klik aja lalu kita pakai no color, kita klik. Nah, ini untuk si aliran sungainya kita perlu beri warna bebas, kita kasih warna saja di sini biru ya. Kita apply, kita oke. Nah, kita bisa lihat di sini untuk daerah aliran sungainya, kita bisa zoom. Nah, kita bisa zoom, kita bisa lihat di sini ya untuk daerah aliran sungai, nah yang berwarna biru ini. Nah, langkah selanjutnya itu ntar kita search dulu. Oke, selanjutnya
Ini kalau kayak gini harus di save dulu ya, soalnya software ini kadang suka overclock sendiri, jadi kita nggak mau untuk ulang lagi ya. Kayak biren 5, kita kasih nama aja biren 5. Kita save dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pergi ke namanya katalog ya. Kita ke katalog, lalu kita ke namanya, kita harus cari folder yang tadi kita simpan. Saya cari dulu untuk folder yang saya simpan. Nah, saya tadi nyimpennya di biren 5. Nah, kalau kayak gini jangan di plus lagi. Kita biarkan, kita klik si foldernya, lalu klik kanan. Kita perlu new, new. Lalu di sini ada save file. Kita klik. Itu pun perlu beri nama dia titik penduk. Nah, kalau sudah seperti ini, biarkan. Lalu ini kita edit. Kita kasih nama dia yang 1984 UTM Zone 47. Kita oke saja. Kalau kita oke saja. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti dia masuk ke titik penduk ini. Nah, yang perlu kita lakukan, kita perlu ke editor, start editing. Lalu kita pencet titik penduk ini, kita oke saja. Lalu kita bisa continue. Lalu kita klik lagi editornya, lalu ke editing Windows, create picture. Nah, dia akan muncul di bagian kanan ini. Kita klik aja satu. Nah, nanti dia bakal tuh peta situasi. Nah, klik saja di sini. Kalau saya pengen kliknya di, ntar ya, memang agak klik. Nah, saya akan taruh di sini. Nah, kalau sudah seperti ini titiknya, kita ke editor lagi, kita stop saja. Lalu kita save. Nah, kalau sudah seperti ini, kita perlu ke search ya. Kita perlu cari namanya step 4. Nah, yang ini step 4 point untuk input rasternya atau point data. Untuk point data kita masukkan titik penduk. Nah, ini ada input accumulation raster. Nah, yang ini flow accumulation raster. Kita masukkan di sini namanya itu snap aja ya. Atau bebas, kalian mau beri nama apa, kita save saja. Oke, lalu kita tunggu. Nanti bagian di sini akan berwarna. Nah, kalau misalkan di sini sudah berwarna, ya kita perlu ganti dulu deh. Untuk titik mendungnya, kita beri 10, kita kasih warna merah. Oke. Ya, nah, dia biar kelihatan jelas. Lalu save dulu. Lalu kalau sudah kita perlu ke search lagi, kita cari tools namanya watershed yang paling atas ya. Untuk flow direction, kita cari namanya flow direction yang ini, kita drag ke atas. Untuk input rasternya atau poin, kita masukkan yang titik bendung. Lalu kita ke sini, kita perlu kasih nama itu, watershed itu dia si dasnya. Jadi kita perlu kasih nama das.tif. Kita save aja di sini. Oke, kita tunggu dulu. Nanti dia bakal muncul. Nah, ini adalah dasnya ya. Kita zoom out dulu. Ya, dia terlalu jelas. Nah, yang selanjutnya kita harus berubah das type ini jadi das SHP. Yang caranya itu ke raster eh, polygon. Nah, di ini nih ada nih raster to polygon. Kita klik. Lalu untuk input rasternya kita masukkan yang .tif. Lalu kita ganti saja sih langsung das.shp. Saya oke saja di sini. Kita tunggu. Nah, kalau sudah stepnya matikan snap point-nya, kita nyalakan saja. Ini kita bisa ganti ya warnanya jadi hollow. Lalu fill color-nya contohnya kita bisa pakai hijau.
Oh, sorry. Kita balik lagi. Kita ini outline colornya. Kita pakai hijau. Oke, kita coba. Apa versi? Nah, atau misal kurang terlalu ini ya, kita kasih 4. Nah, ini untuk si daerah dasnya. Lalu selanjutnya kita harus melihat si slope-nya atau kemiringan lahannya. Jadi kita ke bagian search lagi. Kita cari namanya slope 3D analysis. Kita klik ya, slope 3D analysisnya. Untuk input raster kita scroll ke bagian bawah. Atau bisa dari sini sih sebenarnya. Jadi kalau saya bisa dari scroll sini biar enak. Drag saja yang ini. Lalu kita harus kasih nama dia slope atau apapun itu. Slope div. Degree ini harus kita ganti ke percentage rise. Lalu sisanya biarkan saja kita oke. Kita tunggu ya. Saya dia nggak terlalu lama. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita ke selanjutnya yaitu extract by max. Kita klik ini. Nah, untuk input rasternya sama tadi yang DEM 30 ya. Sorry, saya salah pencet. Untuk input raster max ini kita masukkan data das, tapi yang SHP yang tadi kita buat kita masukkan. Lalu ke sini kita bikin ekstrak. eh, atau ekstrak slope. Sorry. Saya, oke ya. Tunggu. Nah, nanti dia akan berwarna seperti ini. Ya. Lalu kita matikan saja di area slope ini. Tidak apa-apa. Nah, nanti dia bakal berwarna. Nah, untuk warna kita bisa ganti. Ekstraknya kita properties kain saja. Kita balik ke simbologi lagi, kita ke classify. Pakai aja 3 biar tidak terlalu banyak. Kita nggak perlu ganti ke classify. Color remnya aja kita ganti. Misalnya kita pakai yang ini, kita apply. Atau terlalu jelek sih. Nah, bisa pakai ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya dia sudah beres, kita save dulu. Nah, lalu selanjutnya kita tinggal masuk ke langkah copy. Kita klik di bagian bawah ini, kanan. Nah, ini masih kertas A4 ya. Kita perlu ganti dulu ke ini klik kanan, page print setup. Lalu di sini kita A4 ini ganti ke A3. Ini ada A3 ya. Lalu ini masih portrait, kita ke landscape kan dulu. Kita oke. Nah, ini kita tinggal sesuaikan saja. Dan saya mau ngasih seginilah ya. Kita matikan saja ininya. Nah, lalu apa namanya? Kita perlu kasih apa namanya? Cop atau penamaan di sini. Caranya kita ada di ini drawing. Kita klik saja rectangle. Misal saya mau kasih segini. Double klik. Fill colornya kita no color saja. Outline-nya kita ganti warna hitam. Ini bisa kasih aja 2 cukup. Nah, ini sesuaikan lagi aja. Nah, lalu kita bisa insert. Kita harus masukkan logo ini ya, Unjani Unjani. Nah, so, ini masih terlalu besar ya. Bisa kita masukkan di sini. Kita drag ke bawah. Buat apa? Kita memasukkan teks. Kita klik aja di sini. Ada lagi. Terus klik di sini ya. Nah, lalu eh, kita bisa copy ini aja atau nah bisa kayak gini. Program studi sipil. Terus kita bisa ganti juga stylenya pakai Times New Roman.
Kita pakai 14 contoh. Coba dulu ya. Kita apply. Kalau kayak gini berarti dia masih terlalu besar. Kita bisa kecilkan lagi. Kita pakai 12 saja. Nah, ada 12 cukup. Kita sesuaikan. Nah, untuk ini kita tinggal Ctrl C aja sih. Terus Ctrl V. Jadi kita nggak perlu bikin rectangle lagi. Nah, yang ini kita beri nama. Ini juga bisa di Ctrl C juga ya. Yang teks ini. Kita kasih nama itu pemetaan. eh pemetaan keempat. Oh, oke, kita kasih nama ini aja. Kasih kebijakan. Lalu kita Ctrl C lagi, Ctrl V. Tarik ke bawah, sesuaikan lagi. Ya. Oh, kita tarik ke bawah lagi. Nah, kita bisa insert di sini ya. Kita mau tambahin legenda. Nah, ini kita klik sini. Yang perlu kita masukkan apa sih? Titik mendung. Kita masukkan das. Extrude boleh, slope boleh. Jadi segini aja cukup. Kita next. Colornya boleh ini. Kita ganti. Uh, Times Roman. Kita buat saja nggak apa-apa. Kita next. Kita next lagi. Kita next. Kita finish. Nah, dia bakal muncul di bagian bukan sini ya. Kita sesuaikan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan petanya juga ya. Kita bisa di sini insert data frame. Lalu kita klik data frame ini. Terus lalu kita ke data dulu deh. Kita add data, kita kembali kita ke biran kita ya. Atau folder yang sebelumnya. Kita ambil data SAP ini. Kita oke saja. Lalu kita klik ini lagi, add base map. Imagery-nya kita add. Kita tunggu. Oke, loading. Oke, kalau sudah seperti ini, oke. Berarti kita tinggal add data saja. Kita zoom out. Kita zoom out saja. Jadi ini adalah daerah dasnya ya. Nah, kita perlu kasih tanda bahwasannya dasnya kita di sini. Kita rectangle saja. Seperti segini cukup. Double klik fill colornya ganti, no color. Lalu kita kasih berwarna merah. Kita tiga aja cukup sebenarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke layout view. Nah, dia sudah cukup terlihat bagus. Kita eh, perbaiki. Nah, kita ke bawah coba. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk layouting. Nah, lalu kita bisa tambahkan juga arah mata angin ya. Di sini ada insert lalu north arrow. Misal saya mau menggunakan yang ini, bisa oke saja. Lalu dia akan muncul di sini ya. Nah, ini perbesar saja, double klik. Lalu kita perlu ganti colornya. Kita kasih warna putih aja. Nah, dia bakal keluar untuk arah mati anginnya juga. Lalu bila ingin memberi grid ya, bisa juga kita kasih grid di sini.
Save dulu biar nggak close. Ke bagian layer, kita perlu klik kanan, lalu kita ke property, lalu kita ke grid. Nah, ini masih kosong, kita new grid aja. Kita pilihnya yang paling atas, grade to quell. Kita next saja, ini kita sesuaikan, misalnya saya pakai 30 ya di sininya. Kita nolkan saja di sini. Oke, oke ini aja next. Majornya kita ganti dulu pakai Times New Roman, kita pakai 10 atau 16. Oke. Oh, kita pakai 12 aja. Next. Lalu di sini eh kita bisa ganti juga sih. Kita bisa mau pakai yes dot. Tarik. Kita nolin lagi. Next. Apply saja. Kita oke. Nah, ini yang link salah sebentar ya. Nah, dia nanti bakal muncul ini. Nanti ini bisa di perbaiki untuk style-stylenya juga ya. Nah, mungkin ini saja tutorial dari software harddisk. Terima kasih.